غرباء 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 غرباء. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di dalam Islam ada 3 karakter jiwa. Yang pertama adalah nafsu innan nafsa la'ammaratu bisu, jiwa yang senantiasa menyuruh kita berbuat kejahatan. Yang kedua adalah jiwa orang mukmin, yaitu nafsul lawwamah, yang selalu menyesali hal-hal yang telah berlalu. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita sekarang pada 25 Ramadan. Di 25 Ramadan berarti kita sudah melewati 24. Para sahabat dan tabi'in salafus soleh di penghujung puasa, mereka maksimal melaksanakan ibadah 10 terakhir, dan sembari khawatir, takut meninggalkan puasa dalam keadaan tidak maksimal melaksanakan ibadah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang nafsul lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Jiwa nafsu yang senantiasa menyesali jiwanya, dirinya, karena 2 hal. Yang pertama, menyesal mengapa ia berbuat maksiat, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia menyesali mengapa sedikit tidak maksimal melaksanakan ketaatan. Kalau nafsu lawwamah ini kita kaitkan dengan bulan puasa, hendaknya kita seorang santri muslim hendaknya juga muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Hendaknya kita merenungi dari pertama puasa sampai puasa 24. Bagaimana tentang apakah kita sudah maksimal melaksanakan ibadah-ibadah puasa yang telah kita lakukan? Al-Quran kita apakah sudah maksimal? Salat tarawih, salat lail, doa, infak, sedekah, silaturahmi, atau ibadah puasa yang kita lakukan, apakah sudah betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak, kita termasuk orang-orang yang nanti akan menyesal. Kita nanti orang-orang yang ketika Idul Fitri nanti menjadi orang-orang yang menangis. Menangis bukan karena tidak berjumpa orang tua. Menangis bukan karena tidak punya baju lebaran. Menangis karena Ramadan meninggalkan kita dalam keadaan kurang melakukan amal. Itu namanya nafsul lawwamah. Menangis karena melewati detik-detik, jam, hari, malam-malam Ramadan dalam keadaan sangat kurang melakukan amal soleh. Inilah yang disebut nafsul lawwamah. Nafsu dan jiwa yang menyesali mengapa melakukan. Kalau dia puasa, mengapa masih ghibah, masih hasad, iri dan dengki? Mengapa tidak mempuasakan mulutnya, matanya, hatinya, yang kesemuanya itu akan mengurangi pahala puasanya? Mengapa ya Allah sudah Ramadan 25 belum khatam Quran? Sebelum datang penyesalan itu, masih ada waktu kita untuk menyesal, sehingga dengan penyesalan di 25 puasa ini kita kejar ketinggalan. Kita maksimal 25 sampai 30 nanti.
Karena apa? Nafsul lawwamah itu adalah pasti kita akan alami di penghujung Ramadan nanti. Orang yang maksimal puasa nanti dari sejak awal sampai 30 melaksanakan maksimal daripada pohon-pohon Ramadan, amaliyah-amaliyah Ramadan, pasti dia dalam keadaan nafsul mutmainnah, dalam keadaan menang, diangka gembira, bukan orang yang menundukkan kepalanya dalam keadaan menyesal. Karena Rasulullah bersabda, merugi orang yang masih ada orang tuanya tetapi tidak masuk surga. Merugi orang yang melewati Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Oleh karena itu, bagaimana doa-doa kita? Sudah maksimalkah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita? Ada dua penyesalan dalam Al-Qur'an. Ada dua permintaan orang-orang yang menjelang meninggal dan ketika sudah meninggal menjelang sakaratul maut. Ada orang yang menyesal dan minta untuk ia ditangguhkan. Yang pertama adalah ada orang yang kurang berinfak, ia mampu berinfak, dia mampu ini dan itu, zakat dan zakat mal, zakat fitrah, tetapi dia tunda-tunda. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di akhir surat munafik, surat munafikun, yaitu idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia mengatakan fa asaddaka wa akum minas solihin. Ya Allah, wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa diundurkan dan dimajukan ajalnya. Maka kata Ibnu Abbas, barang siapa yang memiliki harta dan hartanya itu cukup untuk ia pakai untuk naik haji, atau hartanya dia cukup untuk bersedekah, berzakat, tetapi ia tidak lakukan, maka nanti ketika ia menjelang ajalnya, ia minta untuk diakhirkan, dicabut nyawanya, dan ia minta untuk diakhirkan untuk dalam rangka cuma satu, yaitu apa? Bersedekah. Fa asaddaq wa kum minas solihin. Ia minta kepada Allah, ya Allah, akhirkan ya Allah. Ini adalah jangan sampai kita menyesal. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 99 sama 100. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu, ketika malaikat maut sudah menghampiri orang-orang mukmin atau orang kafir, qala rabbirji'uni, ia mengatakan kembalikan aku dalam keadaan hidup. Apa alasannya ia minta kembali? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, kalla. Ia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku agar aku melakukan amal-amal yang telah aku tinggalkan dalam keadaan sehat, aku bisa mengamalkannya. Dalam keadaan aku memiliki harta tetapi aku tidak bersedekah, dalam rangka aku sehat tetapi aku tidak salat berjamaah dan lain sebagainya, dalam keadaan sehat aku tidak puasa dan lain sebagainya. Maka ia mengatakan, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu perkataannya. Min waraihim barazun ila yaumil yub'atsun, tetapi itu hanya perkataan saja, Allah tidak penuhi. Artinya apa? Marilah kita bermuhasabah di puasa 25 ini. Dengan kita muhasabah, dapat kita memaksimalkan puasa yang tinggal 4 atau 5 hari lagi. Dengannya kita terhindar dari nafsul lawamah. Ketika Idul Fitri nanti kita menyesal,
Ramadan 1441 ini meninggalkan kita dalam keadaan tidak maksimal ibadah, tidak terampuni dosa kita, syaitan yang telah dibelenggu kita tidak manfaatkan untuk memaksimalkan, untuk mengendalikan nafsu, untuk kita maksimal berdoa, beribadah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Kalau kita masih bisa memaksimalkan 5 terakhir, barangkali kita termasuk orang-orang yang nanti disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. 30 Ramadan kita dalam keadaan mutmainnah, kita menangis tapi menangis gembira telah melewati Ramadan dalam keadaan ibadah yang maksimal. Menangis tetapi menangisnya kita karena telah berhasil kita khatam berapa kali, tadabbur berapa kali, infak dan sedekah berapa kali. Dan kita berdoa, kita tidak termasuk orang-orang yang talumu, yang menyesali tidak maksimal melakukan ibadah dalam Ramadan. Kita menghindari termasuk orang-orang yang dikatakan di dua ayat tadi, fa asaddaqu akum minas solihin, yang ketika Allah mencabut nyawanya, ia minta kembali untuk dikembalikan hanya untuk mau bersedekah, atau minta untuk kembali ke dunia, ditunda ajalnya hanya untuk beramal soleh. Mudah-mudahan puasa di akhir ini kita bisa maksimalkan, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencela, menyesali hal-hal yang telah kita lewati, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan ini bisa kita lakukan ketika kita bisa memaksimalkan Ramadan. Mumpung kita masih 25 sekarang, masih ada waktu untuk memaksimalkan puasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin.